Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Fatasya Aulia Gindana Zulfa, mahasiswa Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 21050110069. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan langkah-langkah untuk uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis pada mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh Ibu Nurlali Fikriyah, SE, MSc. Baik, langsung saja teman-teman, kita share screen, kita buka SPSS 26. Sebelum itu, kita input dulu datanya. Kita ganti di sini Excel. Kita klik OK. Maka datanya akan muncul teman-teman semuanya seperti ini. Dan kita akan mulai menguji. Untuk yang pertama, setelah kita input data tersebut, sekarang kita jumlahkan dengan cara klik transform compute variable. Kita ganti target variabelnya dengan X1. Setelah itu function group all dan function and special variable kita cari sum. Sum sebagaimana biasanya untuk menjumlahkan, di sini juga seperti itu teman-teman semuanya. Setelah itu kita hapus tanda tanyanya. Kita masukkan itu sampai X1 yang terakhir. Klik OK. Kita lanjutkan sampai dengan variabel Y-nya, X2. Klik OK, teman-teman. Tidak perlu diatur lagi, karena itu tadi sudah kita atur sebelumnya. Setelah semuanya sudah dijumlahkan, kita ganti keterangannya, teman-teman. Untuk X1 adalah financial literasi. X2 adalah financial technology atau fintech. Yang ketiga adalah locus of control. Dan untuk variabel dependent atau variabel Y-nya adalah financial management behavior. Setelah kita jumlahkan semuanya, teman-teman, sekarang kita akan menguji uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Yaitu caranya dengan klik Analyze, Regression, Linear, lalu pada Dependent, kita isi dengan variabel Y atau Financial Management Behavior yang sudah dijumlahkan. Lalu untuk Independent, kita isi dengan ketiga variabel X, Financial Literacy, Financial Technology, dan Locus of Control. Lalu kita klik Statistik, kita centang covariant matrix, dan collinearity diagnostic. Pada bagian residual, kita centang Darwin-Watson. Lalu continue, kita klik plot. Pada Z-resid kita masukkan ke Y, dan Z-pred kita masukkan ke X. Jangan lupa dicentang histogram dan normal probability plot pada standard size residual plots. Kemudian continue, kita klik save. Kita klik unstandardize pada prediction
set value, dan residual. Setelah itu continue, dan klik OK. Uji normalitas sudah selesai, selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Sama-samanya dengan uji Glatzer, kita dengan klik Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Lalu kita klik Save, Unstandardize pada kotak residual, kemudian kita continue. Oke. Selanjutnya adalah klik Transform, Compute Variable. Pada target variable kita ganti dengan ABS res. Kemudian kita hapus di sini. Pada all dan pada function and special variable kita ganti dengan ABS. Tarik panah, lalu tanya diganti dengan unstandardized residual 1. Oke. Lalu, oke. Selanjutnya adalah kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian pada kolom dependent kita kembalikan financial management behavior tadi, variabel Y-nya. Kita ganti dengan ABS res. Kemudian kita klik Save. Kita hilangkan unstandardized pada kolom residual. Continue, dan OK. Uji heteroskedastisitas sudah selesai. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan cara klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Pada Save dan kolom residual, kita centang Unstandardized, lalu Continue, dan OK. Selanjutnya kita klik Analyze lagi, Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kemudian One Sample KS. Setelah itu, kita masukkan variabel Unstandardized Residual ke kotak Test Variable List. Jangan lupa teman-teman semuanya, untuk test distribution kita klik normal, lalu OK. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Dengan cara klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis, kemudian masukkan semua variabel X1 yang belum dijumlahkan kepada kolom item. Kita klik statistik, pada descriptive for, kita klik item, scale, dan scale if item delete, kemudian di interact item kita klik correlation. Lalu continue. Jangan lupa modelnya adalah model alpha. Oke. Setelah itu kita uji semuanya teman-teman. Setelah X1 kita uji X2, X3, dan variabel Y-nya. Kita ulang, Analyze, Scale, Reliability Analysis. Kemudian kita ganti semua itemnya dengan item X2-nya. Kita kembalikan. Tidak perlu diubah lagi karena tadi kita sudah mengubahnya. Oke. Selanjutnya adalah X3. Oke, sudah. Setelah uji reliabilitas, kita sekarang menguji uji validitasnya. Yaitu dengan cara klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian kita isi pada kolom variabel ini, yaitu semua variabel X1 yang belum dijumlahkan dan variabel X1 yang sudah dijumlahkan. Jangan lupa correlation-nya adalah version, test of significant to type, and flex significant dicentang semuanya, klik OK. Kita ulangi hingga Y. Analyze, Correlate, Bivariate.
Baik teman-teman semuanya, untuk uji validitas sudah selesai, sekarang kita uji hipotesis. Uji hipotesis ini pertama kita dengan klik Analyze, Regression, Linear, kemudian kita ganti dependennya dengan variabel Y yang sudah dijumlahkan, Financial Management Behavior. Kemudian untuk independen kita isi dengan semua variabel X-nya, yaitu X1 Financial Literacy, X2 Financial Technology, dan X3 Locus of Control. Kita klik OK. Setelah semuanya ketiganya sudah diuji secara bersamaan, sekarang kita akan menguji satu-satu, yaitu Analyze, Regression, Linear, dan kita akan menguji X pertama dulu, Financial Literacy, kemudian OK. Selanjutnya adalah X2, Analyze, Regression, Linear, kita kembalikan, Financial Technology atau Fintech, OK. Dan yang terakhir adalah X3. Baik teman-teman semuanya, untuk uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis sudah selesai. Sekarang kita akan melihat output dari uji kita tadi. Oke, ini adalah output dari uji yang kita lakukan di SPSS 26. Setelah ini kita akan menginterpretasikan. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang akan menginterpretasikan dari output uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis yang sudah kita kerjakan pada SPSS 26 tadi. Baik teman-teman, share screen-nya sudah muncul, di mana yang pertama kita akan menginterpretasikan dari uji asumsi klasiknya. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat bagaimana apakah data berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat grafik pp-plot dan grafik histogram. Dan yang kedua adalah dengan cara melihat atau dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita akan melihat dari tabel histogramnya, di mana ketika tabel histogram membentuk gunung seperti gambar ini, maka dapat diasumsikan bahwasanya data berdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah grafik pp-plot. Ketika titik-titik mendekati garis seperti di samping, garis ke kanan, dan lebih dekat dengan garis tersebut, maka dapat memperkuat asumsi sebelumnya bahwasanya data berdistribusi secara normal. Selanjutnya, teman-teman, kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana menurut Guzeli tahun 2018 menyampaikan bahwasanya jika asim signifikan total rate lebih dari 0,05, maka dapat disebutkan bahwasanya data beredar secara normal. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov ini, asim sig to toilet bernilai 0,200, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya data beredar secara normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana ini bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi dari variabel independen. Di sini kita memiliki tiga variabel independen. Yang pertama adalah financial literacy, kedua financial technology, dan yang ketiga adalah locus of control. Di mana ini kita dapat melihatnya pada tabel koefisien. Pada uji multikolinearitas ini, Gozali tahun 2018 menyatakan bahwasanya ketika tolerance value-nya lebih dari 0,10 dan value inflation faktornya, varian inflation faktornya atau VIF-nya kurang dari 10, maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas.
Dan setelah hasil yang kita uji, bahwasanya tolerance value-nya dari ketiga variabel independen tersebut di atas 0,1, yaitu financial literacy 0,716, fintech 0,760, dan locus of control 0,714. Sedangkan varian inflation factor atau VIF-nya semuanya di bawah 10. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya pada data atau varian tersebut tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Ini berfungsi untuk melihat apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Dapat kita lihat pada tabel koefisien. Pada uji heteroskedastisitas ini, Ghazali tahun 2018 menyampaikan bahwasanya jikalau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga variabel independen, semuanya di atas 0,05, teman-teman semuanya. Financial literacy bernilai 0,349, fintech 0,453, dan locus of control bernilai 0,104. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, data yang baik atau uji heteroskedastisitas yang baik adalah ketika terjadi homokedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini kita juga dapat melihatnya teman-teman semua dari grafik scatterplot. Ketika titik-titik ini menyebar menjauhi sumbu X dan sumbu Y, maka kita dapat menganggap atau menarik kesimpulan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan uji asumsi klasik berikutnya adalah uji autokorelasi. Di sini untuk menguji apakah ada korelasi kesalahan sebelumnya dengan kesalahan ini. Uji autokorelasi ini dapat diuji dengan uji Durbin-Watson. Kita dapat melihatnya pada model summary, di mana pada uji Durbin-Watson ini menyatakan tidak ada autokorelasi ketika nilai Durbin-Watsonnya antara min 2 sampai dengan 2. Dan setelah kita uji, teman-teman, nilai Durbin Watsonnya adalah 1,798 ini, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tidak ada autokorelasi. Selanjutnya adalah uji validitas. Pada uji validitas ini, teman-teman, kita dapat melihatnya pada correlation atau korelasi. Uji validitas ini, teman-teman, kita gunakan untuk melihat keabsahan suatu data, dan kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dari R hitung, di mana ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan datanya valid. Cara kedua yaitu dengan melihat nilai signifikannya. Jikalau nilai signifikannya di bawah 0,05, maka dapat dikatakan valid. Dari penelitian ini, teman-teman semuanya, dapat ditemukan R tabelnya adalah 0,01102, kemudian R hitung kita dapat melihatnya pada Pearson correlation, di mana dari ketiga variabel tersebut Pearson correlation-nya adalah bernilai 1, sehingga R hitung atau Pearson correlation lebih dari R tabel dan dapat dikatakan bahwasanya datanya valid. Selanjutnya yaitu kita lihat dari nilai signifikannya. Dari ketiga variabel tersebut, nilai signifikannya semuanya adalah 0,000 atau di bawah 0,05. Sehingga memperkuat lagi bahwasanya semua data adalah valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, yaitu untuk melihat atau mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Siregar tahun 2013, teman-teman semuanya,
Nilai reliabel tersebut dapat dilihat dari Cronbach alfanya. Ketika Cronbach alfanya lebih dari 0,60, maka dapat dikatakan bahwasanya kuesioner tersebut reliabel. Dan setelah kita uji, nilai Cronbach alfanya sebesar 0,685 teman-teman semuanya, sehingga kita dapat menyebutkan bahwasanya data reliabel. Selanjutnya adalah uji hipotesis, teman-teman semuanya. Uji hipotesis ini kita memiliki 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, financial literacy berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Hipotesis kedua, financial technology atau fintech berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Dan hipotesis yang ketiga, locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi, di mana untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Ini kita dapat melihatnya dari model summary, di mana nilai R2 pada output menunjukkan angka 0,324, yang artinya sebesar 32,4% variasi perilaku pengelolaan keuangan atau financial management behavior dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Kemudian sisanya sebesar 67,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji simultan atau uji F, yaitu untuk melihat pengaruh secara bersama-sama ketiga variabel independen terhadap variabel dependennya. Ini kita dapat melihatnya pada tabel ANOVA, di mana pada uji simultan atau uji F ini terdapat dua hipotesis, yaitu H0 yang pertama berbunyi financial literacy, financial technology atau fintech, dan locus of control secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. Kemudian HA berbunyi financial literasi, financial technology atau fintech, dan locus of control secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial management behavior. Ketika nilai signifikan dari tabel ANOVA tersebut kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan HA diterima. Dapat kita lihat teman-teman semuanya, nilai signifikannya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Dari ketiga variabel independen yang dimaksudkan dalam model variabel, ternyata hanya financial literacy dan locus of control teman-teman semuanya yang berpengaruh signifikan terhadap financial management behavior. Di mana kita dapat melihatnya dari nilai signifikannya. Ketika nilai signifikannya di bawah 0,05, maka kita dapat menyebutnya atau menarik kesimpulan bahwasanya variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Di mana pada tabel koefisien ini, nilai signifikan dari financial literacy adalah 0,00, sedangkan fintech atau financial technology bernilai 0,441 dan locus of control bernilai 0,000. Sehingga dari ketiga variabel, hanya variabel financial technology yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial management behavior. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah interpretasi dari uji asumsi klasik
uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis yang sudah kita lakukan melalui SPSS 26. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.